Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Jumpa kembali dengan channel YouTube M. Nurholis Setiawan, segmen bicara ekonomi syariah atau BIES. Kali ini saya masih berada di Kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah, ketemu dengan pengusaha muda, usahawan muda, entrepreneur muda, begitu ya. Beliau adalah Mas Rizky Ramadan, ya, pemilik Cafe Jos di Kota Palangkaraya, yang ini sebetulnya hanya etalasannya saja kalau saya lihat kan gitu kan. Jadi bisnisnya tentu cukup menggurita lah di banyak segmen, tapi saya tentu tidak ingin mengeksplorasi usahanya terlalu jauh gitu, karena tentu akan bisa mengganggu privasi dari Mas Rizky gitu ya. Tetapi yang ingin kita ungkapkan adalah bagaimana perbincangan atau bicara tentang ekonomi syariah ini kemudian bisa menyentuh sektor-sektor usaha yang ada di masyarakat, yang kemudian ketika ekonomi masyarakat ini bangkit dengan model peradaban baru, yaitu ekonomi syariah, di mana ada unsur-unsur values yang penting ya, ada pemerataan, ada kepedulian, sekaligus juga ada justice, ada keadilan, dan ada kesinambungan. Maka menjadi sangat menarik obrolan siang kali ini, yang saya insya Allah nanti akan banyak ya mungkin menggali sekaligus memprovokasi dan memancing Mas Rizky. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, saya bisa diberi kesempatan untuk lihat-lihat nih kafenya, Cafe Jos kan, Jos tenan, cara Jawa gitu kan. Mas Rizky, gini, tentu ada sesuatu yang belum banyak diketahui oleh publik begitu ya. Yang tentu kita tidak mungkin juga untuk mau buka-bukaan semua, tapi paling tidak apa sih yang dulu membuat Mas Rizky ini tertarik untuk terjun ya dalam membuka usaha kafe, lalu kemudian diberi nama Cafe Jos lagi gitu kan. Kopi Jos. Kopi Jos ya. Silakan Mas Rizky. Terima kasih Mas Prof. Saya cerita sedikit. Kalau cerita panjang kan beda lagi ceritanya. Awalnya sih sebetulnya bukan karena Kopi Jos ini, dulu pernah juga saya berdagang toko listrik. Toko listrik itu selama 7 tahun. 7 tahun saya melakukan dagang, karena mungkin dulu kakek juga berdagang, dan keluarga besar juga berdagang, akhirnya mungkin jiwa-jiwa dagang itu ya ada. Kebetulan juga istri saya juga pedagang juga. Nah, istri asli orang Yogyakarta, makanya ini dinamakan Kopi Jos. Itu biasanya tempat tradisional ngopi di samping lempuyangan itu. Yang ada arangnya. Yang ada arangnya Jos itu. Nah, terkait itu lagi, selama itu pernah bangkrut juga, Mas Prof, di toko listrik itu, karena waktu itu masih sewa tempat dan sebagainya, terus masih ya bergelut melakukan dagang dan sebagainya, akhirnya titik nol lah, terendah waktu itu. Nah, di tahun ke-8, ke-9, ya syukur alhamdulillah, tempat ini peninggalan kakek. Kakek sendiri waktu itu salah satu pendiri di Kalimantan Tengah yang melakukan syiar muslim juga. Nah, sampai mendirikan Masjid An-Nur di belakang, Mas Prof, dan sebagainya. Nah, akhirnya sebetulnya tidak sengaja juga. Tidak di planning bahwa ini akan dibuat kafe, itu tidak. Awalnya hanya dibersihkan tempat ini, dirapikan dan sebagainya. Setelah itu berlangsunglah kok jadi tempat dulu. Nah, karena kami memang pencinta kopi, Mas Prof, akhirnya dibuatlah satu tempat duduk lah. Karena dulu banyak kiriman kopi dari teman-teman dan sebagainya. Akhirnya sampai saya dengan istri itu, kok ini dunia sih labelnya dunia. Ya, terima kasih. Tadi sampai di tempat, jadi tempat ini memang saya anggap peninggalan dari almarhum kakek yang beliau berjuang dulu di Kalimantan Tengah. Jadi asal-usulnya memang tidak disengaja, Mas Rob. Tiba-tiba jadilah tempat, sampai akhirnya saya dengan istri itu berpikir, loh ini kok usahanya dunia gitu kan, dunia. Tapi yang kadang membuat kami semangat, akhirnya pada saat rekrutmen karyawan, itu hampir 50-60 orang. Dengan tahapan wawancara dan sebagainya. Ada yang tidak, mohon maaf Mas Prof, ada yang
ada yang tidak selesai pendidikan, ada yang karena ini, karena itu dan sebagainya. Akhirnya itulah yang kadang membuat kami semangat. Nah, berjalanlah dalam 1 tahun. Artinya sepotong, maaf. Potong itu bukan berarti kita menyela, tetapi memperdalam, mendalami, Mas. Tadi kan ketika jenengan membuka pertama gitu ya untuk rekrutmen karyawan tadi, itu saya menangkap ada kesan misi membantu. Ya, misi membantu mereka-mereka yang memang memerlukan lah. Kira-kira seperti itu. Nah, ini tentu menarik untuk kita dalami karena bagaimanapun berekonomi secara syariah ya substansinya atau value-nya kan sebetulnya kan kemanusiaan salah satunya gitu kan, bagaimana membantu, keuntungan tidak untuk pribadi tapi juga ada bagian orang lain gitu, ada spirit berbagi, kemudian ada spirit keadilan tadi itu. Jadi mungkin Mas Rizky bisa menceritakan pengalaman-pengalaman saja di dalam perjalanan ya pengelolaan kafe ini yang tadi melibatkan karyawan seperti itu, bagaimana cara membina mereka menjadi apa ya, let's say ya SDM yang baik lah kata lebih itu, sehingga usaha ini ternyata bisa maju, bisa berkembang pesat dan bisa katakanlah besar lah untuk Palangkaraya ya karena keterlibatan mereka tadi itu yang dalam asuhan Mas Rizky tadi. Jadi kemarin setelah karyawan itu dapat, kami punya semangat gitu Mas Rob. Jadi kita memang harus kuat dalam satu sistem untuk bagaimana kedepannya gitu lah. SDM yang ada di Kalimantan Tengah ini bisa berkompetitif lah. Terutama misalnya kayak di barista, kan kalau kita kursus di untuk sekolah barista kan juga lebih mahal. Kalau di sini kan kita bisa pelajari. Nah, terlebih dari itu juga berkembang ini Mas Rob. Tidak hanya di SDM situ, dan kita ya insya Allah lah tiap hari Sabtu kadang di lingkungannya Kopi Jos ini kita juga bagi telur. Satu tabak itu karena apa? Bagi saya ini tempat yang terbuka, tempat orang makan. Dan mungkin kalau ada tetangga yang lihat dan sebagainya itu yang mohon maaf kadang kita kan tidak tahu kesulitan bagaimanapun. Nah, itu menjadi bagian dari salah satu program kita tiap hari Sabtu itu berbagi telur kepada tetangga sekeliling ini. Nah, berjalan lagi 2 tahun, ada lagi program. Nah, itu alhamdulillah tiap hari Jumat itu kita ada satu program bubur kacang hijau tiap sembahyang setelah sholat Jumat. Itu tiap hari Jumat. Dan itu dikelola oleh beberapa kaum masjid yang pada prinsipnya Kopi Jos kami, yang penting anak-anak itu dia bahagia ke sholat Jumat, happy lah. Yang penting ada bubur kacang hijau. Baik, saya ingin kembali sedikit ke belakang Mas Rizky. Usaha ini jalan berkembang begitu ya, dan kemudian tentu menghasilkan ya. Bagaimanapun logika bisnis kan itu ya. Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya kalau kita bedah dari sisi perspektif ekonomi Islam tadi atau berekonomi secara Islam tadi itu kan dalam perspektif ekonomi syariah ya, itu kan tadi ada kepedulian begitu ya, ada tanggung jawab sosial lah kira-kira terhadap lingkungan, terhadap komunitas. Nah, selama ini ya ketika penjenengan mengembangkan kafe ini begitu ya, apa yang sudah dilakukan untuk kemudian bisa membuat mereka ini bukan hanya saja merasa memiliki ya sebagai bagian dari mereka ini mendedikasikan diri untuk bekerja dengan lebih baik ya, karena bekerja lebih baik ini kan juga karena ada reward yang juga baik begitu ya. Nah, apa saja program-program yang dilaksanakan selama ini gitu yang mungkin juga menarik bagi kita. SDM yang bekerja yang khusus di dalam Kopi Jos ini memang ada beragam Mas Prof. Jadi memang tergantung motivasinya. Jadi memang kalau ada yang motivasinya untuk sepeda motor kayak gitu, kita juga kadang memberikan fasilitas keringanan kreditnya. Terus yang kedua lagi ada yang tujuannya untuk kuliah. Nah, mungkin kita bagian subnya kepada bagian dari beasiswa untuk kuliahnya. Ada juga yang mungkin ada salah satu karyawan kami juga sudah sekarang meninggal dunia. Nah, itu kami juga ada tabungan umrohnya. Nah, itu yang mungkin juga memotivasinya itu. Dengan melakukan seperti ini, Mas Rizky merasa ada keberkahan nggak? Dan begini, kalau dihitung secara matematis gitu ya, karena kan bagaimanapun matematika ini meskipun hidup itu tidak selalu matematis ya, tapi kan penting untuk kemudian melakukan kalkulasi dan penghitungan begitu ya. Ketika katakanlah
owner sebagai owner ya, kemudian mengembangkan dengan tentu dengan kerja keras, lalu ternyata di situ menjalankan prinsip-prinsip, ada dimensi ta'abudi lah begitu ya tadi ya, ada unsur ibadah di dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Yang Mas Rizky rasakan ini makin berkah atau makin susah? Insya Allah sih Mas Prof, mungkin ini sudah 7 tahun ya. Pertama yang bagi kami sulit itu merubah konsep kafe. Jadi kafe itu dulu 7 tahun sebelum ini sangat tabu pengertian kafe gitu. Nah, kenapa langsung nama Kopi Jos itu juga? Karena memang kita label Indonesia harus masuk ke dalam manajemen yang kompetisinya juga dengan label-label asing. Hadirlah Kopi Jos dengan mindset kegiatan-kegiatan sosial agar merubah kafe itu dulu. Jadi mungkin dengan diolah dengan beberapa kegiatan-kegiatan positif, salah satunya mungkin, mohon maaf Mas Prof, kita sudah hampir 1.500-an program yang sudah terlaksana, yaitu menanam pohon, mungkin di bagian kesehatan itu juga ada, sampai kita juga Kopi Jos sendiri ada tempat pemakaman gratis yang untuk disediakan betul-betul orang tidak mampu. Nah, itu memang difasilitasi. Enggak, artinya poin saya tadi jenengan merasa makin berkah tadi. Akhirnya, ya kalau dibilang matematika 1 tambah 1 sama dengan 2, kadang hasil malam ini apa malam besok itu, ya bagi saya karena ini adalah titipan gitu loh Mas Rob. Ya mungkin kami hanya menjalankan bahwa Allah meridhoi tempat ini untuk kami bisa berbuat, entah itu dapatnya dari mana ya, bagi saya insya Allah ada satu ketenangan sih kadang kalau memang sudah bisa mensupport, belum berarti bisa banyak gitu Mas Prof, tapi ada sedikit ketenangan. Sedikit melebar Mas ke teorisasi ala orang kampus lah. Gitu kan. Beda yang diametral ya, atau perbedaan mendasar antara ekonomi syariah dengan ekonomi yang non syariah ini kan kepada keuntungan pemodal. Gitu ya. Kalau yang non syariah ini kan memang keuntungan sebanyak-banyaknya bagi pemodal. Lalu kemudian sehingga terjadi ada relasi antara pemodal dengan buruh kan begitu kan ya. Sementara kalau berekonomi secara syariah ini kan justru tetap ada ya porsi-porsi keuntungan bagi pemodal pasti ya, karena yang namanya usaha kan harus nyari untung, tapi tadi ada hak-hak lain yang memang harus dipenuhi, dan itulah kemudian terjadi spirit pemberdayaan gitu ya. Nah, saya ingin mendapatkan semacam kesaksian saja dari Mas Rizky yang sudah 7 tahun lebih menggeluti usaha ini, yang tadinya mungkin ketika belum menjalankan program-program yang sudah 1.500 program tadi yang sudah dijalankan, ternyata justru makin mendatangkan keberkahan dan makin mendatangkan happiness atau kebahagiaan tadi, baik dengan sebagai ownernya, para pekerjanya, mungkin juga masyarakat sekeliling sini gitu ya. Nah, oleh karena itu kalimat yang bisa di-share Mas kepada para pemirsa channel ini itu kan, dengan beraktivitas ekonomi secara syariat ini gitu. Apa yang dengan rasakan secara pribadi yang bisa di-share kepada masyarakat secara umum? Memang nyatakan rasa gitu ya. Ini kan masalah feel, masalah rasa ya. Apa sih yang didapatkan, apa yang dirasakan? Bagi saya pribadi dengan istri mungkin karena ada spirit gitu ya, bagaimana ini harus segera jalan, karena akhirnya kami merasa bagian ini juga bagian dari orang banyak gitu loh Mas Prof, dan bagian orang banyak juga bagian dari Kopi Jos. Walaupun saya kadang menekankan kepada adik-adik mahasiswa, adik-adik teman milenial, ayolah segeralah berwirausaha, karena dengan dari situlah kita juga bisa mensupport orang, karena harus ada dasarnya. Jadi kata-kata share itu selama kita sehat, Mas Rom, selama kita sehat, selama kita bisa support gitu loh, bukan berarti kita support itu kan banyak, bisa materi, bahkan terakhir pun kita senyuman itu juga kadang bisa memberikan support juga. Tapi kalau dijalankan dengan ketulusan, keikhlasan, insya Allah sih ada beberapa hal yang kadang tidak terduga gitu. Ada blessing ya, ada ada sesuatu yang nggak terduga. Ada sesuatu yang terduga, tiba-tiba ada sesuatu, ada jalan. Artinya tangan Tuhan bekerja dengan sendirinya. Insya Allah, Allah pasti meridhoi dagang ini gitu loh. Satu lagi yang tadi sempat belum kita mintain informasi ya. Ini kan dengan menggunakan Kopi Jos tadi. Ini kan betul-betul merek
merek Nusantara lah begitu ya. Kopi bahasa kita, jos juga bahasa kita. Sementara orang lain menggunakan istilah kafe begitu ya. Termasuk saya sendiri tadi kan menggunakan istilah kafe gitu kan. Apakah itu berarti bahwa kopi-kopi yang diserai di sini kemudian menjadi dibeli oleh para konsumen itu adalah kopi-kopi Nusantara gitu, atau kopi dalam negeri atau gimana? Kopi dalam negeri. Kopi negeri ya. Kopi dalam negeri, Mas Prof. Jadi memang kita ada bekerja sama juga dengan beberapa petani yang dulu mungkin awalnya hampir dia mungkin hampir collab gitu ya. Ada beberapa petani-petani tradisional yang karena mungkin label orang sudah kepada label-label asing gitu loh. Nah, kita coba pelan gitu loh dengan cara membeli, dengan cara membina dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah sekarang yang di sini juga terangkat, di sana juga terangkat. Jadi mutual ya. Iya. Ya. Jadi kalau memang sama-sama support gitu loh, kita lokal dengan lokal sama-sama support dan sebagainya itu ya alhamdulillah sih mungkin ada beberapa yang mungkin ada jalan yang lain gitu loh Mas Prof. Dan sekarang Kopi Jos juga bukan hanya Kopi Jos ini sekarang, ada tempat baru juga di samping yang Fresh Corner mungkin tidak lebih 1 tahun karena keluarnya dari hasil pandemi. Nah, di sana juga akhirnya menerima UMKM lokal gitu loh. Ya, yang kita tidak dikenakan biaya, mereka tidak kita kenakan biaya, tapi bagaimana kita menjualkan produk mereka agar laku gitu loh. Nah, kalau toh tidak laku pun, kadang manajemen juga akan membelinya. Dan itu akan dibagikan, insya Allah nanti ada Jumat Berkah, itu dibagikan. Nah, karena tumpang tindih dari hasil penjualan itu ada gitu loh, Mas Rob. Ya. Wah, menarik sekali Mas Rizky. Jadi ini saya semakin confidence ya, sebagai orang yang memprovokasi melalui perbincangan obrolan ringan dengan para pelaku usaha, dengan para ahli ekonomi Islam, juga keuangan syariah begitu ya. Saya makin confidence bahwa sebetulnya pola-pola beraktivitas ekonomi yang bernuansa syariah atau yang bernilai syariah itu memang harus dengan pola-pola bottom up. Jadi inisiatif masyarakat, para pelaku usaha yang kemudian menggunakan prinsip-prinsip nilai-nilai kesyariahan tadi itu, dan ini sesungguhnya universal. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi bahan saya lagi Mas untuk saya nanti dengan siapa lagi ngobrol begitu ya, tentu akan sedikit menyinggung keberhasilan Kopi Jos begitu ya, karena di kesempatan sebelumnya kita sempat juga ngobrol dengan lembaga keuangannya, jadi BMT Baitul Mal wa Tamwil Sidogiri, yang itu juga menurut saya juga spektakuler karena dulu hanya diawali dengan modal 13 juta di awal tahun 98, lalu di 2018 sudah lebih dari 2,25 triliun asetnya, kan luar biasa kan. Ini kan sesuatu yang sebetulnya sangat menjanjikan bagi pergerakan ekonomi, bahasa kita ekonomi keumatan ya, atau ekonomi kerakyatan yang memang sangat erat dengan nilai-nilai kesyariahan tadi itu. Mas Rizky, terima kasih sekali atas informasinya dan atas success story-nya lah begitu ya. Ternyata betul bahwa semakin kita berbagi ternyata semakin mendatangkan keberkahan, dan itulah sebetulnya esensi dari beraktivitas ekonomi secara syariah. Makasih Mas Rizky, dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.